Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Eh, Berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan fisika dasar. Pada kesempatan hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang kinematika. Nah, di materi ini kita akan belajar yang pertama itu adalah gerak lurus, kemudian yang kedua adalah gerak parabola, dan yang ketiga adalah gerak melingkar. Oke, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu akan saya sampaikan sedikit apa itu kinematika. Nah, kinematika ini merupakan salah satu cabang dari ilmu mekanika, di mana ilmu mekanika ini itu merupakan salah satu cabang ilmu fisika juga, yang mana dia itu mempelajari tentang gerak benda. Jadi mekanika itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak suatu benda. Nah, gerak suatu benda itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kinematika, yang kedua adalah dinamika. Nah, pembagian ini itu didasarkan pada ada tidaknya gaya yang menyebabkan gerakan suatu benda. Nah, untuk kinematika dia membahas gerak benda, tetapi dia mengabaikan gayanya, mengabaikan gaya penyebab gerakan. Sedangkan untuk dinamika dia membahas gerak benda, tetapi dia gayanya ditinjau atau tidak diabaikan. Nah, di sini ada dua contoh, ada dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama itu menunjukkan mungkin contoh dari kinematika Misalkan ada seseorang yang ada di atas sebuah tangga, kemudian dia tanpa didorong, dia tidak didorong, tiba-tiba jatuh aja ke bawah tiba-tiba jatuh, bergerak turun ke bawah. Nah, itu contoh dari kinematika, karena gayanya itu tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kemudian contoh yang sebelah kanan itu ada seseorang, anggap aja pemain bulu tangkis kemudian dia itu memukul kok dengan menggunakan sebuah raket. Maka untuk kasus yang ini, ketika seorang tersebut memukul kok maksud saya, maka sama saja orang tersebut memberikan gaya terhadap kok sehingga koknya menjadi bergerak. Nah, untuk contoh yang kedua ini masuk ke dalam kategori dinamika. Oke, sekarang kita mulai perlahan masuk ke kinematika. Kinematika berdasarkan bentuk gerakan bendanya itu dapat dibagi menjadi dua bagian Yang pertama itu dia gerakannya satu dimensi. Kalau gerakannya satu dimensi itu artinya arah gerakannya hanya pada satu arah saja. Misalkan hanya ke arah sumbu X saja misalkan, ataupun hanya ke arah sumbu Y saja, gerakannya atas bawah, atau sumbu X mungkin dari kiri ke kanan itu masuk ke dalam gerak satu dimensi. Kemudian yang kedua itu disebut dengan gerak dua dimensi. Itu artinya gerakan suatu benda, gerakan bendanya itu tidak hanya pada satu arah saja, tetapi bisa jadi dia berubah. Misalkan contohnya adalah gerak parabola Ketika kalian menendang bola dengan sudut tertentu, misalkan sudut 30, maka nanti bentuk lintasan bola tersebut akan menyerupai bentuk parabola Jadi awalnya bendanya miring ke atas, kemudian sampai ke titik tertinggi, kemudian dia akan kembali lagi ke tanah. Bentuk lintasannya dia tidak bisa digambarkan dalam bentuk satu dimensi, harus dalam bentuk dua dimensi. Begitu juga contoh yang kedua, misalkan
ketika ada sebuah benda, kemudian benda tersebut bergerak melingkar ya, atau berotasi. Ini juga sama, tidak bisa digambarkan dengan satu sumbu saja, sumbu X atau sumbu Y saja, tapi harus digambarkan dalam bentuk dua dimensi ya. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y untuk menggambarkan gerak bendanya. Oke. Nah, dari tadi kita membahas banyak tentang gerak ya. Sering keluar kata gerak. Tapi kita belum belajar apa sih gerak itu. Nah, gerak itu apa? Suatu benda itu dikatakan bergerak ketika apa? Ketika kedudukannya itu berubah terhadap titik acuannya. Misalkan ini ada pemain bola, kemudian si pemain bola ini menendang bola ya. Maka bola dikatakan bergerak ketika titik acuannya dia itu berubah ya. Ketika titik acuan berubah. Misalkan pada saat awal dia berada di posisi 1, kemudian setelah ditendang dia masuk ke dalam gawang sehingga sampai ke titik nomor 7. Karena dia ada perubahan dari titik acuannya, yaitu titik nomor 1, maka bola ini dikatakan mengalami pergerakan atau bergerak. Nah, kemudian di dalam beberapa buku biasanya benda yang bergerak itu disimbolkan dengan atau bukan disimbolkan ya. Nah, di dalam beberapa buku fisika biasanya benda itu kan masih umum ya. Bisa mobil, bisa bola, bisa apapun itu, biasanya dinyatakan dengan sebuah kata yang umum, disebut dengan partikel ya. Disebut dengan partikel. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang parameter-parameter apa saja atau besaran-besaran apa saja yang ada pada benda yang bergerak. Nah, yang pertama itu adalah perpindahan, kecepatan, dan percepatannya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perpindahan. Perpindahan itu adalah masuk ke dalam besaran vektor ya. Artinya dia selain memiliki besar, berapa besar perpindahannya, dia juga memiliki arahnya. Apa itu perpindahan? Perpindahan merupakan perubahan kedudukannya, perubahan posisi dalam selang waktu tertentu ya, tergantung sistem koordinatnya. Nah, misalkan di sini saya bergerak misalkan dari titik acuannya adalah O, kemudian posisi awal saya itu berada di titik A, ini dia titik X1 ya. Titik A itu berada pada sumbu X, titik X1 jaraknya berapa? Jaraknya berarti dari O ke X1 ini. Kemudian setelah beberapa saat kemudian saya bergerak pindah ke titik B dengan koordinat X2. Maka saya melakukan perpindahan di mana besar perpindahannya adalah titik akhir saya atau titik B ya. Titik B ini berada pada koordinat X2 dikurangi dengan titik awal saya, titik A dia. Titik A ini dia berada koordinat X1. Berapa perpindahannya? Perpindahannya adalah X2 posisi akhir ya, dikurangi dengan X1 dikurangi dengan posisi awal. Nah, perpindahan ini disimbolkan dengan delta X ya. Kenapa di sini menggunakan X? Karena kebetulan gerak yang saya lakukan dia horizontal atau sepanjang sumbu X. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan perpindahan, ada juga yang disebut dengan jarak ya. Kalau tadi perpindahan itu besaran vektor, kalau jarak itu masuk ke dalam besaran skalar ya. Jarak itu merupakan panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda ya,
panjang lintasan sesungguhnya ya, yang ditempuh oleh sebuah benda. Nah, misalkan ada contoh seperti ini. Awalnya saya berada di titik A, kemudian saya bergerak ke titik B, panjang titik A ke titik B itu adalah 5 meter. Kemudian saya kembali lagi ke titik A lagi ya. Maka pada kasus ini dengan melihat perpindahan dan jarak yang sudah saya jelaskan tadi, maka untuk perpindahannya ini adalah 0 ya. Delta X-nya itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena saya tidak melakukan perubahan kedudukannya. Karena kedudukan saya tidak bergerak. Walaupun pada prinsipnya saya melakukan pergerakan dari titik A ke titik B, titik A lagi. Tapi karena delta X-nya itu sama dengan 0, posisi awal dan akhirnya sama, sehingga perpindahan saya itu sama dengan 0. Sedangkan jaraknya ini kan panjang lintasannya sesungguhnya. Itu saya harus menghitung berapa panjang lintasan dari titik A ke titik B, kemudian kembali lagi ke titik A. Jika kita hitung, maka jumlah lintasannya adalah 5 ditambah dengan 5 atau sama dengan 10 meter. Oke, yang selanjutnya adalah kecepatan ya. Kecepatan ini adalah besaran vektor ya. Apa itu kecepatan? Kecepatan itu adalah perubahan posisi ya. Perubahan posisi tiap satuan waktu ya. Jadi ketika sebuah benda mengalami perpindahan sebesar delta X, kemudian benda tersebut memerlukan waktu sebesar delta T, maka nanti kita dapat menentukan berapa besar kecepatannya. Nah, kecepatan benda itu ada dua, ada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kalau kecepatan rata-rata, yang kita tinjau hanya posisi akhir, posisi awal, kemudian waktunya, waktu ketika sampai di posisi akhir tadi atau X2, dan waktu mula-mula ya, atau T1. Jadi yang dilihat hanya posisi akhir, posisi awal, waktu akhir, dan waktu awal. Untuk kecepatan rata-rata itu sama dengan delta X dibagi dengan delta T ya, atau perpindahan dibagi dengan selang waktunya, waktu ketika benda tersebut berpindah. Kemudian yang nomor 2 itu disebut dengan kecepatan sesaat ya. Kecepatan sesaat itu adalah kecepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0. Jadi kalau kita lihat grafik yang ini, untuk kecepatan rata-rata yang kita lihat hanya X1 dan X2 untuk posisinya dan waktunya adalah T1 dan T2 ya. Kita tidak melihat bentuk lintasannya. Misalkan ini bentuk lintasannya ternyata tidak lurus ya, miring seperti ini. Nah, berapa misalkan kecepatan pada saat T-nya di sini misalkan. Itu kan kita tidak tahu ya. Nah, oleh karena itu ada yang disebut dengan kecepatan sesaat. Jadi kecepatan rata-rata ini sama berdasarkan kecepatan rata-rata pada saat selang waktunya mendekati 0. Ini rumusnya V sesaat sama dengan limit delta T mendekati 0 delta X dibagi dengan delta T. Ini rumusnya seperti ini, ada limitnya. Nah, rumus ini itu dapat disederhanakan menjadi bentuk diferensial. Kecepatan sesaat sama dengan dx dibagi dengan dt.
Nah, selanjutnya itu adalah kelajuan ya. Ada kecepatan, ada kelajuan. Nah, dua besaran ini dia satuannya sama, satuannya sama. Bisa meter per sekon, bisa kilometer per jam. Nah, tetapi berbeda ya. Tetapi berbeda. Kalau kecepatan tadi vektor, kalau kelajuan itu masuknya skalar. Apa itu kelajuan? Kelajuan itu adalah jarak ya. Jarak dibagi dengan waktu. Kalau kecepatan tadi perpindahan dibagi dengan waktu. Pindahan itu adalah besaran vektor, waktu adalah skalar, dibagi menjadi besaran vektor. Nah, sekarang kalau kelajuan itu jarak ya. Jarak itu besaran skalar seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dibagi dengan waktu. Waktu juga besaran skalar. Skalar dibagi dengan skalar, maka hasilnya menjadi skalar. Oke, yang ketiga ini adalah percepatan ya, percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan ya. Perubahan kecepatan. Misalkan saya bergerak awalnya kecepatan saya 30 km per jam, kemudian setelah itu di waktu yang berbeda saya naikkan menjadi 40 km per jam. Jadi dari 30 menjadi 40. Di sana ada perubahan kecepatan ya. Nah, perubahan kecepatan ini disebut dengan percepatan. Sama seperti kecepatan tadi, untuk percepatan juga ada yang disebut dengan percepatan rata-rata, ada yang disebut dengan percepatan sesaat. Untuk percepatan rata-rata itu rumusnya A rata-rata sama dengan delta V per delta T ya. Kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal, ini V2 dikurangi dengan V1 dibagi dengan waktu akhir kurangi dengan waktu awal atau T1. Kemudian yang kedua ini adalah percepatan sesaat ya. Merupakan perubahan kecepatan pada suatu saat tertentu ya. Persamaannya ini sama seperti kecepatan tadi, cuma ini untuk percepatan. A sama dengan limit delta T mendekati 0, delta V per delta T ya. Ini persamaannya. Kemudian ini bisa disederhanakan menjadi bentuk diferensial seperti ini. Jadi dV dibagi dengan dt ya. Kalau kita masukkan definisi dV yang tadi, ya ini ya, V sama dengan dx per dt, maka percepatan ini bisa saya bentuk atau bisa saya tuliskan dalam bentuk persamaan yang lainnya menjadi d kuadrat x dibagi dengan dt kuadrat. Selain bentuk yang ini, selain bentuk dv per dt, bisa saya tuliskan menjadi bentuk yang kedua ini, d kuadrat x dibagi dengan dt kuadrat. Nah, sekarang kita akan masuk ke gerak lurus beraturan ya. Gerak lurus beraturan ini masuk ke dalam gerak satu dimensi ya. Gerak lurus beraturan. Nah, sesuai dengan namanya, di sini ada gerak lurus, yaitu sebuah gerak benda di mana lintasannya itu berbentuk garis lurus. Kemudian di sini ada kata beraturan ya. Beraturan di sini maksudnya adalah kecepatannya dia tetap atau konstan. Jadi ketika benda bergerak, dia kecepatannya selalu sama ya. Misalkan kalau awalnya 30, di waktu yang berbeda, di waktu yang lain juga akan sama 30. Nah, misalkan ini ada 3 buah grafik ya. 3 buah grafik yang menunjukkan bagaimana jarak benda, kemudian kecepatan dan percepatan benda pada saat benda tersebut bergerak lurus beraturan. Nah, yang pertama ini adalah menunjukkan hubungan waktu, ini yang sumbu X ini waktu dengan jaraknya S ya. Untuk gerak lurus beraturan, ketika waktunya semakin lama, maka nanti jarak yang ditempuh juga akan semakin besar. Makanya di sini dia trennya ke atas ya.
hubungannya dia linear ya. Semakin lama waktu benda bergerak, maka jaraknya akan semakin jauh ya. Kemudian grafik yang kedua ini menunjukkan grafik antara waktu terhadap kecepatan ya. Nah, misalkan gambar di atas ini ada mobil ya. Mobilnya ini bergerak dengan kecepatan, misalkan si mobil ini berapa ya? 12 ya, misalkan 12 meter per sekon ya. Maka nanti karena dia bergerak lurus peraturan, di waktu yang berbeda, di waktu yang lain juga kecepatannya sama di sini ya. 12 meter per sekon ya. Kalau saya buat dalam bentuk grafik, maka nanti jadinya seperti ini. Nah, dia jadi berbentuk garis lurus seperti ini. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ini ya, hubungan antara waktu terhadap percepatan A ya. Karena dia kecepatannya konstan atau tetap, maka nanti percepatannya tidak ada ya untuk GLB ini, atau percepatannya akan bernilai sama dengan 0 ya. Percepatannya 0 karena kecepatannya tetap. Nah, oleh karena itu untuk GLB ini salah, sorry ya, bukan GLBB ya. Ini adalah GLB. Untuk GLB ini dia persamaannya hanya satu saja, yaitu jarak ya. Karena V-nya kan dia konstan ya, V-nya ini tetap, A-nya sama dengan 0 ya, sehingga persamaannya hanya satu. Jadi berapa, biasanya yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh ketika si benda ini bergerak selama berapa jam ya. Berapa jarak yang ditempuh. Untuk menentukan jarak pada GLB ini bisa kita dapatkan dari grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu tadi yang di slide yang sebelumnya ya. Kecepatan terhadap waktu yang tadi kan seperti ini ya, kecepatannya dia tetap, waktunya sampai berapa ini misalkan T ya. Berapa jarak yang ditempuh itu pada prinsipnya itu sama halnya dengan kita menentukan luas dari bangunan ini ya. Menentukan jarak yang ditempuh oleh si mobil ini ketika bergerak itu sama halnya dengan kita menentukan luas dari ini. Luas ya. Ini kan bentuknya persegi panjang, sehingga luasnya itu sama dengan panjang kali lebar ya. Panjangnya itu adalah V ya, lebarnya adalah T ya. Sehingga X sama dengan V kali T ya. Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kalau yang ditanyakan adalah kecepatannya maka kecepatan sama dengan S dibagi dengan T, jarak dibagi dengan waktu. Kalau yang ditanyakan waktunya, T sama dengan S dibagi dengan V. Oke, kalau tadi tentang GLB ya. Sekarang GLBB ya, gerak lurus berubah peraturan ya. Kalau GLB itu kecepatannya tetap, kalau GLBB dia kecepatannya berubah, atau bisa diartikan dengan dia ada percepatannya ya, ada percepatannya. Nah, misalkan ada mobil ini ya, ada mobil bergerak, bergerak, dan setelah itu sampai ke titik ini. Berapa besar percepatannya? Besar kecepatannya adalah berapa perubahan kecepatannya ya, berapa delta V-nya dibagi dengan delta T-nya. Nah, ini sudah disinggung di
di slide yang sebelumnya sebetulnya ya. Di A itu sama dengan delta V dibagi dengan delta T ya. Delta V itu sama dengan VT min V0 dibagi dengan TT min T0 ya. Menjadi VT ini kecepatan akhir dikurangi dengan V0 kecepatan awal dibagi dengan T ya, selang waktunya. Nah, dari sini ini dan ini jika A sama dengan VT min V0 per T ya. Ini persamaannya bisa saya modifikasi sehingga menjadi seperti ini ya. VT min V0 sama dengan A dikali dengan T. Nah, sehingga ketika kita mencari berapa kecepatan akhir sebuah benda ya, misalkan mobil ini berapa kecepatan akhirnya setelah benda tersebut mengalami percepatan A, di mana awalnya mobil bergerak dengan kecepatan V0 selama T ya. Selama T, berapa kecepatan akhirnya itu bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan ini ya. VT sama dengan V0 plus A dikali dengan T ya. VT itu menunjukkan kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A ini adalah percepatannya, dan T adalah lama bergerak. Nah, di dalam fisika percepatan itu kan bisa jadi naik ya, bisa jadi turun ya, bisa jadi dia dipercepat, bisa juga dia diperlambat ya. Nah, tetapi di dalam fisika dia itu disimbolkan dengan simbol yang sama. Simbolnya adalah A ya, simbolnya adalah A, tetapi yang membedakan hanya pada ininya saja ya, nilainya saja, nilai A-nya saja. Ketika kalian menghitung ternyata nilai A-nya positif, maka dia itu adalah percepatan. Tetapi ketika A-nya itu negatif atau lebih kecil dari 0, maka benda itu mengalami perlambatan. Misalkan awalnya kecepatannya 30 menjadi 40. Kalian hitung menggunakan persamaan ini, misalkan ketemu A-nya itu adalah positif misalkan ya, maka benda itu mengalami percepatan. Tetapi ketika benda itu setelah dihitung itu A-nya itu sama dengan negatif ya. Misalkan awalnya 30 menjadi 20 ya. Kecepatan akhirnya itu 20, misalkan awalnya 30 ya. Ini kan mengalami penurunan ya. Pasti nanti hasilnya itu negatif. Itu artinya benda itu mengalami perlambatan. Nah, sama seperti tadi pada kasus GLBB ya. Berapa jarak yang ditempuh benda ketika benda tersebut mengalami percepatan, itu dapat kita cari atau kita tentukan dengan cara kita menghitung berapa luas ini. Nah, ini kan grafik V dan T, kecepatan waktu pada sebuah benda yang mengalami GLBB ya. Sekarang awalnya V0, kemudian benda tersebut kecepatannya berubah menjadi V2 misalkan ya. Berapa jarak yang ditempuh? Jarak S yang ditempuh. Maka kita bisa cari dengan cara menghitung berapa luas ini. Luasnya ini ya. Ini bangunannya berbentuk trapesium ya. Trapesium ini bisa kita tentukan berapa luasnya dengan persamaan ini ya. Luas itu sama dengan jumlah garis sejajar dikali dengan setengah tingginya. Sekarang kita lihat di sini, garis yang sejajar itu adalah yang ini dan yang ini ya. Ini kita jumlahkan menjadi V0 plus V2 ya. Kemudian setelah itu dikali dengan setengah tingginya ya. V0 plus VT itu yang di sini dikali dengan setengah T ya. Tingginya adalah dari sini ke sini setengah T. Nah, ini kalau saya uraikan, ini saya masukkan rumus VT yang tadi. Rumus VT yang tadi saya masukkan. Tadi kan VT
itu sama dengan V0 ya. V0 plus AT ya. Kita masukkan, saya ganti VT nya jadi seperti ini. Maka nanti saya akan peroleh persamaan yang baru ya, untuk menentukan jarak yang ditempuh. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini persamaan untuk menentukan jarak yang ditempuh benda ketika benda tersebut bergerak lurus berubah peraturan. Nah, dua persamaan tadi itu bisa kita elaborasikan ya, bisa kita gabungkan sehingga akan menghasilkan satu persamaan lagi untuk menentukan jarak ya. Yaitu ini kan persamaan yang pertama tadi ya, persamaan pertama. Kemudian persamaan pertama ini saya modifikasi menjadi seperti ini ya. Kemudian saya masukkan ke sini. Ini persamaannya nomor 2. Saya masukkan nilai T yang ini, saya masukkan ke sini sehingga saya akan dapatkan persamaan ini ya. Kalau kita lihat persamaan ini, nilai waktunya sudah tidak ada lagi ya. S jarak sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat per 2A ya. T nya sudah tidak ada lagi. Nah, dari sini maka saya bisa mendapatkan persamaan baru ya. Ini persamaan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya. Nah, ini persamaan untuk menentukan berapa kecepatan akhir benda setelah benda tersebut mengalami percepatan A ya. Tetapi waktunya tidak kita ketahui. Berapa kecepatan akhirnya, kita bisa gunakan persamaan yang nomor 3 ini. Oke, ini mungkin ringkasan ya, ringkasan dari materi GLBB. Jadi pada prinsipnya ada 3 buah persamaan pada GLBB. Yang pertama itu adalah VT sama dengan V0 plus AT ya. Kemudian yang kedua adalah S, menentukan jarak ya, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya. Oke, saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya, gerak vertikal ya. Nah, gerak vertikal ini merupakan salah satu contoh ya, salah satu contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang mana dia itu berhubungan dengan atau masuk ke dalam kategori gerak GLBB ya, gerak lurus berubah peraturan. Gerak vertikal ya, itu artinya gerakannya ke atas ya. Bisa dari bawah ke atas ya, bisa jadi dari atas ke bawah ya. Arahnya bisa jadi dari bawah ke atas, bisa jadi dari atas ke bawah. Ini pembagiannya. Gerak vertikal arahnya ke bawah ya, itu dari atas ke bawah ya. Contohnya adalah gerak jatuh bebas atau GJB, atau yang kedua gerak vertikal ke bawah ya. Apa perbedaan antara yang ini dan yang ini akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Kemudian yang kedua arahnya ke atas ya, dari bawah ke atas berarti ya. Gerak vertikal ke atas, GVA. Oke, kita bahas yang pertama, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu adalah gerak suatu benda ke bawah ya. Jadi arahnya itu ke bawah. Karena apa? Karena di sana ada gaya gravitasi ya. Karena ada gaya gravitasi, kemudian dia juga tidak memiliki kecepatan awalnya. Jadi tanpa kita kasih kecepatan, dia sudah jatuh sendiri. Misalkan saya punya batu, awalnya batunya saya pegang, kemudian saya lepaskan ya, tanpa saya dorong atau kecepatan sama dengan 0, maka gerakan batu ini masuk ke dalam kategori gerak jatuh bebas. Adapun ciri-ciri dari gerak jatuh bebas atau GJB adalah pasti ya. Pertama, kecepatan awalnya 0. Kemudian yang kedua, kecepatan gerak benda itu merupakan percepatan gravitasi G ya. Nah, untuk nilai G-nya, nilai percepatan gravitasinya
di dalam beberapa buku ada yang menuliskan dengan 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Ada juga yang menuliskan 10 meter per sekon kuadrat. Nanti ketika kalian mengerjakan soal, kalau diketahui G-nya berapa dan di soal sudah diketahui G-nya sekian, ya mudah gitu ya. Tapi kalau G-nya tidak diketahui, ya kalian bisa gunakan salah satu dari keduanya ya. Jadi untuk ciri yang kedua, percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi ini ya. Percepatan gravitasi. Kemudian yang ketiga, S-nya, jaraknya itu adalah H ya. Jadi karena yang berubah adalah tingginya. Tinggi itu biasanya, kalau tidak salah bahasa Inggrisnya adalah height ya. Sehingga di sini disimbolkan dengan H mungkin ya. Jadi jaraknya itu pada prinsipnya itu adalah perubahan ketinggian. Misalkan jatuh dari atas ini ke bawah. Itu kan yang di sini yang berubah adalah ketinggiannya. Jarak itu sama dengan ketinggian H-nya. Kemudian ini ada rumus untuk GJB. Yang pertama adalah VT sama dengan G kali T ya. Jadi tadi kan VT tadi rumus sebelumnya sama dengan V0 plus AT ini ya. V0 plus AT. Nah nilai V0 nya ini 0, kemudian A nya menjadi G ya, T ya, sehingga jadilah dia seperti ini ya. Kemudian yang kedua, H sama dengan setengah GT kuadrat. Ini menggunakan persamaan yang kedua tadi ya. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0 nya 0, sehingga V0T nya dia menjadi 0 plus setengah AT kuadrat. A nya diganti G, sehingga menjadi H sama dengan yang ini ya, setengah GT kuadrat. Kemudian VT kuadrat sama dengan 2GH. Ini dari persamaan yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS tadi ya, kalau tulisan seperti itu. Kemudian V0 kuadratnya menjadi 0, 2AS ini menjadi 2GH. Atau juga bisa tuliskan menjadi seperti ini. VT sama dengan akar 2GH. Oke, saya lanjutkan ke yang kedua ya, gerak vertikal ke bawah ya. Kalau tadi gerak jatuh bebas, sekarang gerak vertikal ke bawah. Gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal. Jadi bedanya sebetulnya ada di sini. Kalau tadi gerak jatuh bebas kecepatan awal sama dengan 0, kalau gerak vertikal ke bawah ada nilai kecepatannya, atau V0-nya tidak sama dengan 0 ya. Kalau yang ini dan yang ini saya rasa sama seperti gerak jatuh bebas tadi. Nah, ini rumus untuk GVB. Ini berarti 3 persamaan pada GLBB tadi berlaku semua. Cuma kalian tinggal berganti saja, A-nya dengan G, kemudian S-nya dengan H ya. Ini kalian ganti. Kemudian yang ini ganti. Oke, kemudian yang selanjutnya gerak vertikal ke atas ya. Gerak vertikal ke atas. Jadi dari bawah ke atas. Itu adalah gerak suatu benda dilemparkan dengan sengaja ke atas dengan kecepatan awal dan gerakannya diperlambat. Kalau gerak vertikal ke atas kan nggak mungkin ya benda bisa bergerak ke atas dengan sendirinya. Pasti dia ada kecepatan awalnya, sehingga cirinya yang pertama itu V0-nya pasti tidak akan sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, A-nya itu sama dengan min G. Kenapa di sini minus? Karena ternyata arah gerak benda itu berlawanan ya, berlawanan dengan nilai percepatan gravitasi tadi. Kalau percepatan gravitasi itu ke bawah, maka gerak benda itu berlawanan, sehingga secara vektor dia di sini akan ada minusnya. Jadi besarnya sama, tetapi arahnya dia berlawanan. Sehingga ciri yang kedua dari GVA adalah A sama dengan min G. Kemudian yang ketiga S sama dengan H ya. Kemudian ciri ini saya masukkan ke persamaan GLBB tadi, sehingga akan saya dapatkan seperti ini ya.
persamaannya sama, yang membedakan pada bagian ininya ya. Nah, selanjutnya ini adalah hal-hal penting dalam gerak vertikal ke atas ya. Jadi misalkan benda pada awalnya dia naik ya, dari V0, kecepatan V0 naik ke atas, mengalami gerak vertikal ke atas sehingga dia sampai ke titik tertinggi. Maka gerakan benda misalkan awalnya 30 ya, 30 meter per sekon, semakin ke atas maka kecepatannya akan semakin berkurang. Karena tadi berlawanan dengan percepatan gravitasi. Jadi kecepatannya akan melambat semakin ke atas. Akan melambat hingga pada suatu ketika kecepatannya dia menjadi 0 ya. Misalkan awalnya di sini V0-nya 30 ya. V0 30. Kemudian turun ya menjadi 28. Nah, 27 dan seterusnya hingga pada suatu ketika dia akan menjadi 0 ya. Nah, pada saat kecepatannya sama dengan 0, maka dapat dikatakan bahwa dia sudah mencapai titik tertinggi atau hamak ya. Nah, kecepatan 0 ini setelah dia mencapai titik tertinggi, dia bendanya akan turun ya. Bendanya akan turun. Nah, kecepatannya berapa? Maka ini nanti akan mengikuti gerak vertikal ke bawah tadi ya. Persamaannya akan mengikuti gerak vertikal ke bawah. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan berapa tinggi maksimumnya ya. Nah, ini bisa kita peroleh dari persamaan GLBP yang ketiga ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH ya. Min 2GH. Nah, pada saat dia maksimum tadi kan VT-nya ini sama dengan 0 ya. Sehingga hanya bisa saya ganti menjadi hamak ya. Hamak V0 kuadrat min 2G hamak ya. Sehingga hamak sama dengan V0 kuadrat per 2G. Nah, ini rumus untuk menentukan ketinggian maksimum. Nah, ini persamaan pada saat naik dan turunnya ya. Sudah saya singgung tadi. Kemudian gerak benda ini dia memiliki sifat simetris ya. Memiliki sifat simetris. Sifat simetris ini maksudnya adalah V0 sama dengan VT ya. V0 pada saat dia naik nilainya akan sama dengan VT ya. VT itu kecepatan pada saat si benda itu sampai tanah lagi. Sama, sehingga dikatakan dia simetris. Nah, sekarang kalau gerak benda tadi ditanyakan berapa waktu totalnya ya. Berarti kita harus menghitung berapa waktu ketika si benda naik dan waktu ketika si benda turun ya. Waktu ketika si benda naik ini adalah ini V0 per G. Ketika turun yang ini. Kita jumlahkan saja. Berarti jadi seperti ini ya. Sehingga waktu benda di udara T totalnya itu sama dengan 2 kali V0 dibagi dengan G. Oke. Untuk materi kali ini saya rasa cukup ya. Kita sudah belajar sampai ke gerak lurus ya. Gerak lurus berubah peraturan dan gerak lurus peraturan ya, GLB dan GLBP. Untuk materi gerak parabola dan gerak rotasi atau melingkar akan saya bahas di video atau kuliah yang selanjutnya. Demikian, apabila terdapat banyak kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di grup yang sudah disediakan. Terima kasih.